Nah, kalau pemilu lalu itu, cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena ya pelanggaran terjadi itu bukan persoalan, karena yang kami nilai itu adalah keberimbangan, kemudian durasi, hampir mirip-mirip dengan apa yang, tercantum pada PKPU. Kalaupun dibebankan kepada KPID ataupun KPI, tugas itu untuk melakukan pengawasan selain televisi dan radio untuk melakukan pengawasan di media sosial itu tidak menjadi persoalan, asalkan regulasi jelas dan lain sebagainya. Nah, KPU benar-benar serius untuk, menjadikan pemilu ataupun pilkada tahun 2024 ini merupakan pilkada yang damai, pilkada yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Kecek Pemilu, Kita Cerita Pemilu. Kerjasama Tribun Bengkulu dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Tribuners, saat ini kita sudah bersama Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Albert C. Ronaldo Thomas. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Tribuners, kita sudah melewati Pilkada serentak 2024. Nah Bang, bagaimana soal penyiaran publik pada pemilu dan pemilu kada 2024 ini? Ya, secara umum, untuk pemilu atau pilkada tahun 2024 ini ya cukup baiknya dari sisi penyiaran ya, dengan melakukan pengawasan di sisi penyiaran, di mana KPI ataupun KPID diamanahkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2002 itu Undang-Undang Penyiaran itu melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran televisi maupun radio. Jadi ruang lingkup pembicaraannya hanya televisi maupun radio. Nah, untuk siaran pilkada di 2022 ini kita selalu berkoordinasi juga dengan KPU karena ini juga ada muatan dari iklan kampanye di dalamnya. Karena iklan kampanye itu berdasarkan PKPU yang lalu itu tanggal 14 hari sebelum masa tenang dimulai. Itu pada tanggal 10 November hingga tanggal 23 November. Nah, di mana pada masa-masa itu merupakan ranahnya KPID dalam melakukan pengawasan karena apapun itu yang naik ditayangkan di televisi maupun radio itu menjadi tanggung jawab untuk peranan KPID. Nah, kemudian di samping itu juga ada mekanisme debat dan lain sebagainya. Tentu itu juga menjadi ranah KPID. Bagaimana KPID mengkritisi lembaga penyiaran ataupun IO yang ketika melakukan siaran ataupun live debat yang tidak profesional ataupun kurang profesional, kemudian banyak treble dan lain sebagainya, itu juga menjadi ranah KPID untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan informasi-informasi yang disampaikan terhadap masyarakat umum khususnya di Provinsi Bengkulu melalui televisi maupun radio itu yang sejauh ini kami pantau itu cukup baik, cukup bagus. Hanya saja tentu tidak sesempurna apa yang kita harapkan. Masih ada juga pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kecil yang bisa disiasati ataupun ditangani secara persuasif seperti itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pemilu. Ini berbeda pemilu kemudian sama pilkada. Nah, kalau pemilu lalu itu cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena ya pelanggaran terjadi itu bukan persoalan karena yang kami nilai itu adalah keberimbangan, kemudian durasi, hampir mirip-mirip dengan apa yang tercantum pada PKPU. Nah, kebanyakan lembaga penyiaran ini melanggar itu bukan persoalan berapa banyak. Misalkan durasi udah ditetapkan 10 spot per hari, untuk televisi itu 30 detik, untuk radio itu 60 detik. Nah, teman-teman lembaga penyiaran ini durasinya yang berlebih. Nah, walaupun mereka mengetahui, mereka menerima file yang dibuat oleh yang bersangkutan, caleg ataupun lain sebagainya itu, kemudian mereka menaikkan. Nah, ini yang menjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena durasi ditetapkan 30 detik untuk televisi, nah mereka membuat lebih dari 30 detik. Nah, kalau emang itu lebih 1-2 detik, oke lah masih bisa kita maklum ya. Tapi kalau udah lebih sampai 1 menit, nah itu menjadi persoalan. Nah, ada beberapa kemarin waktu pemilu, pileg dan pilpres itu kita tegur seperti itu. Kemudian untuk pilkada saat ini juga berkaca kepada pemilu pileg dan pilpres itu cukup kooperatif lembaga penyiaran televisi maupun radio. Nah, mereka tidak ingin ditegur, mereka bertanya kepada kami kalau seperti ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak. Terus kami menjawab. Salah satu contoh mereka ingin mengadakan semacam talkshow dengan mengundang para paslon. Nah, kita bilang tidak menjadi persoalan karena
kalau dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu waktu 14 hari sebelum masa tenang. Namun kalau sebelum itu tidak diperkenankan. Nah, kemudian juga keberimbangan. Kalau misalkan di provinsi ini ada 2 paslon, maka kedua-duanya harus dilibatkan. Jangan sampai hanya satu paslon saja. Ya, gambaran secara umum cukup baiklah karena berkaca dari sebelumnya, dan kami pun sejak sebelum iklan kampanye dimulai, kami juga terus melakukan sosialisasi, kemudian kami terus mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan hal-hal apa saja yang diperkenankan dan tidak. Kemudian surat edaran dari KPU pusat kita teruskan kepada lembaga penyiaran, dan alhamdulillah sejak pilkada, sejak pileg dan pilpres, kemudian melangkah ke pilkada, sudah cukup baik perubahan-perubahan yang dimengerti oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Bang, untuk informasi atau iklan kampanye yang pada pileg maupun pemilu kemarin, Bang, itu sudah setara tuh, Bang, untuk para yang teman-teman difabel itu seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk itu seperti iklan kampanye ataupun pemberitaan ya. Nah, ini juga menjadi kendala juga bagi lembaga penyiaran televisi maupun radio. Nah, ada juga lembaga penyiaran yang memberikan di kolom kecil pojok kanan ataupun kiri di bawah itu ahli penterjemah bahasa seperti itu, bahasa isyarat seperti itu. Nah, ada juga yang tidak melakukan itu. Nah, ini juga kita sempat sampaikan kepada lembaga penyiaran agar itu disampaikan. Kemudian juga waktu akhirnya pada saat debat debat pilkada kemarin, itu seluruh lembaga penyiaran itu selalu menampilkan ataupun menayangkan atau melibatkan penerjemah bahasa isyarat di pojok kanan bawah. Nah, ini juga peran serta KPD untuk mengakomodir rekan-rekan ataupun adik sana kita yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, Bang, untuk penyiaran di era digital nih, Bang, kan kebanyakan apalagi iklan kampanye ataupun visi misi pasangan calon atau ini biasanya banyak digoreng atau bahasanya tuh, Bang. Seperti apa, Bang, ide menyikapinya? Iya, kami di KPD sudah sangat jelas ya dalam melakukan pengawasan, dan itu tercantum pada buku P3SPS. Itu merupakan buku acuan di mana lembaga penyiaran televisi maupun radio itu mengacu kepada buku tersebut. Buku tersebut buku P3SPS, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, apapun itu yang berbentuk ingin disiarkan televisi maupun radio itu harus mengacu pada buku tersebut. Dan kami pun melakukan pengawasan juga mengacu pada buku tersebut. Apakah ini telah dilaksanakan dengan betul atau tidak untuk lembaga penyiaran. Nah, untuk sejauh ini berkaitan dengan ya digoreng lah isu-isu negatif, black campaign dan sebagainya, itu untuk di televisi maupun radio sejauh ini yang kami pantau itu sangat minim ya, karena dipantau secara langsung oleh KPD. Apapun itu ketika itu terjadi dan lain sebagainya, maka tentu kami akan bertindak secara tegas. Nah, namun yang kami sayangkan ini masih banyak media-media di luar televisi maupun radio, seperti media-media online dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada platform-platform media seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu kan ada penggorengan ataupun memberikan informasi tidak benar, ataupun informasi itu benar namun terkesan memojokkan, itu black campaign dan sebagainya, ataupun negatif campaign ataupun black campaign yang ketidakbenaran informasi tersebut kemudian diadakan untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon. Nah, tentu karena platform media tersebut tidak ada regulasi khusus yang mengawasi, maka itu sangat bebas terjadi. Benar, rekan-rekan KPU atau Bawaslu juga untuk memantau itu kan untuk iklan di media sosial itu kan yang terdaftar saja. Nah, ini kan banyak yang di luar itu yang sifatnya yang tidak tahu siapa pemiliknya ya, itu. Ini menjadi persoalan karena makanya beberapa waktu lalu booming bahwa revisi Undang-Undang 32 tahun 2000 itu harus segera diketok. Nah, walaupun terjadi penundaan, namun terakhir saya dapat informasi bahwa untuk di tahun depan ini akan dilanjutkan pembahasannya, tidak mulai dari awal lagi. Karena untuk saat ini dengan era digital saat ini itu sangat memungkinkan merusak generasi bangsa untuk ke depan kalau pemerintah tidak segera memotong arus informasi yang
bablas seperti ini. Seperti televisi maupun radio itu kan diawasi langsung oleh KPID. Nah kemudian platform-platform media seperti YouTube dan lain sebagainya itu kan sangat mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat juga dengan mudah untuk terpengaruh oleh karena itu. Nah jadi ketika Undang-Undang 32 akan direvisi, maka akan banyak hal-hal ataupun teknis-teknis pengawasan di dalamnya seperti apa. Tentu itu bukan waktu yang sebentar. Ya mungkin kalaupun tahun depan diketok mungkin akan berlaku secara efektif itu mungkin 2026 ataupun 2007, karena banyak hal-hal yang akan disesuaikan, bagaimana mekanisme untuk teguran, kemudian bagaimana mekanisme untuk pelapor dan lain sebagainya. Tentu kita serahkan kepada pihak terkait, DPR RI dalam hal ini pembuat, merevisi dan mengesahkan undang-undang, dan juga melibatkan stakeholder terkait untuk meramu agar undang-undang ini direvisi. Dan kami pun KPID ataupun KPI sebenarnya juga tidak kalaupun dibebankan kepada KPID ataupun KPI tugas itu untuk melakukan pengawasan selain televisi maupun radio, untuk melakukan pengawasan di media sosial, itu tidak menjadi persoalan asalkan regulasi jelas dan lain sebagainya. Namun kalaupun tidak itu dibebankan oleh KPI ataupun KPID, silakan saja negara memberikan ataupun mendirikan lembaga khusus, asalkan platform media ini diawasi. Nah ini yang sangat kita tunggu-tunggu oleh pemerintah, karena ketika ini diawasi maka ya paling tidak akan berkurang lah hal-hal informasi-informasi hoax dan lain sebagainya. Karena sejauh ini televisi maupun radio, kami KPID ataupun KPI menjamin bahwa sangat-sangat minim hoax informasi yang disampaikan oleh dua lembaga penyiaran tersebut. Bang, kalau di Bengkulu Bang, temuan pelanggaran saat pemilu dan pemilu kada seperti apa Bang? Dan sanksi yang diberikan KPID ada nggak Bang? Ya, kalau untuk sanksi baik itu di luar pilkada atau pemilu, pada saat pilkada atau pemilu sebenarnya sama saja, cuma mekanisme saja yang sedikit berbeda. Kalau misalkan di luar pilkada atau pemilu itu ketika ada dugaan temuan, jadi mulai dari bawah. Ketika salah satu tim monitoring melakukan pemantauan, ketika ini dugaan pelanggaran tidak sesuai dengan buku P3 SPS, tidak sesuai dengan edaran KPI dan sebagainya, maka itu akan dinaikkan oleh tim analis. Kemudian tim analis kemudian menaikkan lagi ke Korbit Pengawasan Isi Siaran. Kemudian Korbit Pengawasan Siaran mengundang seluruh komisioner KPID kemudian untuk laksanakan pleno, apakah ini murni pelanggaran atau tidak, seperti itu. Ketika ini murni pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran terhadap lembaga penyiaran tersebut. Nah, ada pun macam-macam sanksi, yaitu yang pertama surat teguran tertulis 1, 2, dan 3, kemudian ada denda administratif itu untuk maksimal untuk radio itu 100 juta, kemudian untuk televisi itu ada 1 miliar, kemudian pembatasan durasi mata acara yang bersangkutan, kemudian pembatasan durasi juga untuk siaran televisi, maksudnya kalau televisi itu bersiaran dalam satu hari misalnya 20 jam, nah itu maksimum itu 50%, artinya hanya 10%, hanya 10 jam saja yang boleh bersiar, jadi 10 jamnya bukan ilegal. Kemudian ada juga sanksi apabila tidak diindahkan atau tidak dilakukan, maka akan naik levelnya, KPID akan bersurat kepada kementerian agar lembaga penyiaran tersebut dibekukan. Jadi KPID merekomendasi agar lembaga penyiaran itu dibuka berdasarkan A, B, C, D segala macam, sehingga bisa saja sampai pencabutan izin lembaga penyiaran tersebut. Nah, ketika izin lembaga penyiaran tersebut dicabut, maka ini akan panjang lagi prosesnya. Dan tentu ketika ingin membangun suatu lembaga penyiaran itu tergantung kepada peluang usaha. Nah, peluang usaha ini misalkan di tahun 2025 tentu di 2024 ini dibuat. Dan arti misalkan untuk saat ini 2025 ini sudah hampir dipastikan tidak ada lembaga penyiaran televisi maupun radio yang baru di Bengkulu ini, karena tidak ada keterbukaan ataupun tidak ada peluang usaha untuk mendirikan televisi maupun radio di Provinsi Bengkulu ini untuk tahun 2025 seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan peluang usaha, maka akan menunggu sampai kapan baru ada. Nah, ini juga peluang usaha ini yang membuat juga bukan dari KPID atau kami, itu dari pihak pusat seperti itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan sanksi ketika pada masa pilkada atau pemilu, prosesnya hampir sama, namun kami memiliki 7 hari kerja untuk menganalisis ataupun memastikan maksudnya itu dugaan pelanggaran.
Nah, ketika itu sudah diplenokan dan sebagainya, maka surat tersebut kalau yang sebelum di luar pilkada itu kami bersurat ke tembusannya kepada DPR sama gubernur. Lembaga penyiaran tersebut kami sampaikan, kemudian tembusan kepada DPR dan pihak gubernur. Kemudian pada saat pilkada ini kita akan melakukan teguran kepada lembaga penyiaran tersebut, kemudian memberikan tembusan kepada KPU serta Bawaslu, sehingga lembaga yang berwenang seperti Bawaslu kemudian KPU juga mengetahui dan pihak Bawaslu akan segera mengambil tindakan seperti itu, karena di setiap akan dilaksanakan pemilu atau pemilu kada itu ada namanya gugus tugas atau forum koordinasi, di mana ada KPU, Bawaslu, KPI termasuk KPI di dalamnya, dan Dewan Pers itu merupakan satu kesatuan gugus tugas, saling berkoordinasi satu sama lain. Makanya saat pilkada ini, kalau tahun 2024 ini pesta demokrasi tahun ini itu ditandatangani pada tahun lalu, itu 9 Februari 2023 itu bertepatan pada Hari Pers Nasional itu di Medan waktu itu penandatanganan forum koordinasi bersama. Nah, ini akan berakhir ketika pada saat pilkada telah berakhir secara otomatis. Nah, kemudian akan dilanjutkan kembali itu pada pilkada yang akan datang. Seperti itu kira-kira gambaran mekanisme untuk melakukan atau memberikan teguran terhadap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di luar pemilu kada maupun di saat pemilu kada, seperti itu. Bang, untuk evaluasi penyiaran khususnya di Provinsi Bengkulu pasca pemilu dan pilkada ini seperti apa Bang dari KPID? Iya, ada yang namanya evaluasi terhadap seluruh lembaga penyiaran ya. Biasanya itu akan dilaksanakan bulan Desember ya. Nah, tahun ini insya Allah akan juga dilaksanakan. Namun saya akan memastikan terlebih dahulu terhadap Korbit apakah memungkinkan atau tidak, karena di ujung-ujung tahun ini juga melihat sisa anggaran dan lain sebagainya. Namun dapat saya sampaikan juga bahwa secara umum lembaga penyiaran ini pada dasarnya mereka sudah mengetahui apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Namun kan kewajiban dari KPID ataupun KPI setiap pemilu ataupun lain sebagainya, adapun informasi yang terbaru walaupun itu sudah mereka tahu, tetap akan kami informasikan terhadap lembaga penyiaran tersebut. Entah itu mereka tahu atau tidak tahu, tetap kami berikan informasi tersebut. Seperti biasanya kalau setiap pilkada atau pemilu itu ada namanya surat edaran dari KPI pusat. Nah, surat edaran KPI pusat itu tentu dirumuskan pada rapat pleno dari komisioner KPI pusat yang berjumlah 9 orang. Tentu ini juga mengacu kepada PKPU untuk melakukan penyesuaian. Nah, surat-surat edaran seperti ini juga akan kita sampaikan kepada lembaga penyiaran. Boleh jadi yang pemilu sebelumnya itu ada, kemudian tahun ini tidak ada. Tentu inilah penyesuaian yang kami lakukan terhadap lembaga penyiaran, dan kami pun terhadap lembaga penyiaran cukup berhubungan dengan baik, kooperatif, dan terbukti saya sampaikan bahwa cukup banyak pelanggaran memang sepele, namun tetap nama aturan harus ditegakkan pada saat pileg dan pilpres kemarin. Namun setelah pilkada ini ya cukup jauh lah berkurang, namun bisalah diselesaikan dengan secara bijak lah, seperti itu. Tribuners, nah informasi penting nih, KPID telah sukses menggelar KPID World. Nah, seperti apa itu Bang kesuksesan itu kemarin Bang? Ya, KPID World ini merupakan ajang kompetisi ya, agenda rutin tahunan KPID se-Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap lembaga penyiaran televisi maupun radio yang dikompetisikan. Jadi untuk tahun ini ada 7 kategori untuk radio dan 8 kategori untuk televisi, serta 3 kategori khusus itu yang kita berikan kepada lembaga penyiaran maupun stakeholder terkait. Nah, sejak tahun 2023 lalu itu KPID World kita telah audiensi dengan gubernur agar kiranya KPID ini menjadi rangkaian HUT Provinsi Bengkulu. Nah, karena HUT Provinsi Bengkulu tanggal 18 November, alhamdulillah tahun kemarin terlaksana pada tanggal 16 November. Jadi menjadi rangkaian HUT Provinsi Bengkulu itu kita laksanakan selama ini di hotel-hotel, kemudian kita laksanakan di gedung daerah pada saat itu. Nah, kemudian tahun ini juga akan kita laksanakan di tanggal yang sama lebih kurang pada bulan November, namun karena kesibukan IO dan lain sebagainya, debat kandidat, menjelang pilkada dan sebagainya, maka ini kita putuskan untuk bergeser pada bulan Desember. Nah, namun ya tidak mengurangi rasa
hikmat dari agenda tahunan HUT provinsi tetap dilaksanakan di bulan November. Namun tahun depan kalau dilaksanakan kita akan laksanakan tetap di bulan November. Nah, tahun ini juga perdana juga itu dilaksanakan di semi outdoor seperti itu di salah satu kafe resto di Bengkulu di Tapak Padri. Nah, ini kita laksanakan mencoba mencari suasana baru lah, karena dengan hiruk pikuk pilkada gini gitu segala macam, kita coba suasana baru. Kita laksanakan mengundang dari Dewas TVRI, ada ketuanya langsung dan anggota datang, kemudian dari ATVSI Asosiasi Televisi Swasta seluruh Indonesia, kemudian juga ada kita coba mengundang dari KPU pusat, namun karena ada agenda yang tidak bisa mereka tinggalkan, maka mereka mohon maaf tidak bisa hadir. Kemudian juga alhamdulillah pelaksanaan kemarin ya cukup meriah, walaupun mungkin tentu tidak sempurna, masih jauh dari kata sempurna, pasti masih ada kekurangan-kekurangan sama lain. Ya, dalam kesempatan ini saya memohon mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang pada saat kami laksanakan. Namun kekurangan-kekurangan ini akan kami evaluasi untuk kedepannya KPU itu akan semakin baik lagi. Nah, untuk tahun ini untuk kategori khusus itu kami berikan kepada salah satu TV SSJ, itu Kompas TV, itu di mana Kompas TV ini merupakan TV SSJ yang secara update ataupun pemenuhan konten lokalnya 10% itu dibandingkan TV SSJ lain. Nah, TV SSJ lain juga dalam hal ini juga setiap tahunnya akan kami berikan secara bergilir yang telah memenuhi konten lokal 10%. Jadi di undang-undang penyiaran itu untuk TV nasional yang berkedudukan di Bengkulu itu harus memenuhi konten lokal 10% begitu. Nah, kemudian yang kedua terhadap pemberian pemberian khusus ini terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini tahun kemarin kami mendapatkan penghargaan langsung dari KPI pusat dalam anugerah KPI pusat, yaitu 2 sekaligus yang selama ini Bengkulu, KPI Bengkulu tidak pernah mendapatkan itu. Yang pertama, pemerintah peduli penyiaran, di mana sejak kami lantik hingga saat ini supporting dari pemerintah itu baik material ataupun bantuan-bantuan lainnya itu sangat fokus terhadap artinya pemerintah sangat intens, sangat peduli dengan penyiaran dari Provinsi Bengkulu ini, sehingga KPI pusat menilai bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu ini peduli pada penyiaran sehingga diberikanlah penghargaan pemerintah peduli penyiaran. Kemudian yang kedua, KPID Bengkulu. Nah, KPID Bengkulu ini mendapat penghargaan dari KPI pusat, yaitu KPID inovatif kolaboratif. Nah, seperti itu. Jadi emang cukup banyak agenda-agenda KPID di tahun 2023 lalu. Apalagi ini juga tahapan 2023 lalu kan sudah dimulai tahapan untuk pilkada. Kita juga melakukan sosialisasi, kemudian kita juga melakukan literasi kepada seluruh para pemilih pemula khususnya seprovinsi Bengkulu ini, dan juga kita melakukan agenda akbar, yaitu gebiar literasi, di mana kita telah memecahkan rekor muri. Alhamdulillah pada saat itu lebih kurang ada 18.000 yang kita literasikan. Tentu ini juga berkolaborasi dengan Bawaslu dan KPU, dengan Dignas terkait dan juga pemerintah daerah. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penghargaan ini kita berikan kepada lembaga KPU, Komisi Penyiaran Umum, Pemilihan Umum, di mana KPU ini sangat intens berkolaborasi bermitra dengan KPID, karena kami menganggap bahwa KPU benar-benar serius untuk menjadikan pemilu atau pilkada tahun 2024 ini merupakan pilkada yang damai, pilkada yang bermartabat seperti itu, sehingga komunikasi yang baik, intens yang baik, kemudian pihak KPU juga sering berkoordinasi untuk menanyakan berkaitan dengan lembaga penyiaran mana yang menjadi rekomendasi dan sebagainya. Maka atas hal-hal lainnya dan sebagainya tentu kami memberikan lembaga penyelenggara ini merupakan penghargaan khusus pada saat tersebut. Nah, ini juga merupakan pertama kali juga kita memberikan terhadap lembaga KPI Dewa di luar lembaga penyiaran seperti itu. Oke. Nah, Bang, harapan serta pesan dari Abang pasca pemilu dan pemilu kada untuk masyarakat Provinsi Bengkulu seperti apa, Bang? Ya, tentu harapan saya tentu yang kita ketahui bersama bahwa dengan hiruk pikuk dan lain sebagainya, tensi tinggi, atmosfer tinggi, kemudian juga suasana menjadi panas, apalagi
informasi yang berkembang di Bengkulu ini sudah sampai ke pihak nasional, adanya kasus ini itu segala macam yang melibatkan KPK. Tentu apapun itu merupakan tugas KPK. Kemudian apapun itu hasilnya tentu pilihan masyarakat Provinsi Bengkulu tetap jalan dan untuk lebih lanjut ini kan tentu belum diputuskan secara langsung apakah ada banding atau tidak, kita belum mengetahui ataukah cukup sampai di situ saja. Namun sejauh ini kan hasil saya mengikuti pleno berdasarkan KPU itu emang sudah ada pemenang seperti itu. Namun kita tahu ke depan seperti apa. Nah, tentu ketika adanya kasus seperti ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu agar tetap kondusif, tidak perlu ribut-ribut dan lain sebagainya. Biarkan saja hukum yang berjalan, berproses. Namun ketika siapapun itu pemenangnya, mau paslon 1, paslon 2, paslon 3, paslon siapapun itu, maka mereka ataupun yang dipilih itu merupakan gubernur kita bersama, kepala daerah kita bersama. Maka ikuti apa yang menjadi kebijakan mereka. Kita sebagai masyarakat hanya mengkontrol, kita sebagai masyarakat hanya sebisa mungkin berkolaborasi, mensupport program-program apa yang diberikan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kemajuan Provinsi Bengkulu. Tentu harapan kita kepala daerah yang terpilih dapat menjadikan Provinsi Bengkulu ini menjadi lebih baik lagi, kemudian amanah, kemudian dapat berkelanjutan dalam bersinergi dengan lembaga-lembaga penyiaran lainnya, seperti itu. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Albert bermanfaat untuk pemirsa Tribun Bengkulu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.